Seorang dokter patologi klinik, spesialis patologi klinik itu tugasnya mengelola laboratorium. Jadi segala aspek terkait laboratorium mulai dari manajemen, logistik, SDM yang ada di situ, kemudian peralatan yang ada di situ. Prinsipnya adalah semua sarana prasarana yang diperlukan untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium itu akurat dan berkualitas. Sama-sama menyimpulkan bahwa ini penyakit kencing manis, tapi tidak dengan merasakan manisnya. Tapi dengan membuktikan bahwa saya periksa secara objektif di laboratorium, ini ada gula. Kalau ada gula berarti ada semut. Enggak, bukan ada semut. Kalau ada gula berarti rasanya kemungkinan manis. Gitu. Nama saya Muhammad Rizky, saya spesialis patologi klinik. Saat ini saya bekerja di Universitas Mataram, di Fakultas Kedokteran dan di rumah sakit. Selain itu, saya juga di laboratorium swasta yang ada di Mataram. Profesi saya sebagai patologi klinik, mungkin satu cabang ilmu yang dulu tidak terlalu populer ya, lebih populer ya, 4 besar mungkin ya. Tapi memang sejak pandemi ini menjadi cukup naik daun ini profesi patologi klinik dan kedokteran laboratorium. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa nanti saya ceritakan mengapa profesi ini terus mendapatkan perannya di pandemi ini. Saya dulu S1, lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Saya masuk tahun 1997, lulus tahun 2004. Terus sesudah itu saya memutuskan untuk pergi ke Lombok, karena di Lombok ada Fakultas Kedokteran yang baru buka waktu itu. Dengan perjalanannya waktu, akhirnya saatnya harus sekolah, mulai pilih-pilih nih, saya harus sekolah apa. Kebetulan saya memang orangnya pengen tahu macam-macam, jadi hampir semua spesialisasi saya penginkan waktu itu. Posisi saat ini saya ingin menceritakan profesi saya sebagai patologi klinik ini, supaya teman-teman tahu dan mungkin siapa tahu tertarik untuk ikut mempelajarinya juga. Saya waktu itu memilih karena sepanjang saya pelajari ilmu kedokteran, ternyata perkembangan kita itu adalah selalu upaya untuk memperpanjang indera. Jadi apa yang bisa terlihat itu coba diperpanjang dengan lebih jauh, dengan pembesar gitu ya, dengan mikroskop. Jadi terus tidak terlihat dengan mata telanjang, bisa dilihat dengan alat. Kemudian tidak bisa menjangkau hati, tidak bisa terus dibuka gitu dilihat hatinya. Akhirnya terus pakai penanda kimiawi hati, ada enzim hepar gitu. Transaminase hepar. Terus akhirnya saya pikir-pikir menarik juga kalau kita bisa tahu sesuatu itu sebelum secara klinis muncul, sebelum tampak di panca indera, kita bisa deteksi duluan. Nah, ternyata profesi itu ada di kedokteran laboratorium dan di dalam hal ini di patologi klinik. Karena itu saya terus mengambil patologi klinik. Saya ambil di UGM, di program studi pendidikan dokter spesialis patologi klinik di Universitas Gadjah Mada. Itu normalnya 7 semester. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti bisa belajar selama 7 semester sebelum nanti lulus menjadi seorang SPPK. Terus selama belajar di sana nanti semua hal terkait laboratorium itu bisa teman-teman pelajari. Itu mulai dari hal yang spesifik yang seperti saya sampaikan tadi, yang memperpanjang indera dengan seluruh peralatan dan parameter laboratorium, serta kita nah ini lucunya PK, jadi kita mendalam, memperpanjang indera dengan parameter-parameter pemeriksaan dan alat-alat, tapi kita juga mundur, melihat agak global. Dari sisi laboratoriumnya, karena kita melihat laboratorium itu kan instalasi yang kompleks, banyak manusia ada di sana, banyak sumber daya ada di sana, logistik juga harus kita perhitungkan. Jadi kita tidak hanya belajar mendalam,
ke suatu parameter, tapi juga melihat agak mundur, melihat gambaran besarnya laboratorium itu bekerjanya bagaimana. Jadi memang ini mix antara ilmu sains kedokteran dan seni menata laboratorium. Nah, dua-duanya bisa diperoleh selama belajar di patologi klinik. Dan setelah lulus, potensi yang bisa teman-teman pakai ya berpraktek sebagai SPPK tentu saja, dan tidak tertutup kemungkinan untuk punya lab sendiri atau jaringan lab bahkan ya. Serta kalau misalnya rasa ingin tahunya lebih, tidak sekedar menggunakan reagen, tidak sekedar menggunakan alat, tapi ikut terlibat ke pengembangan reagen dan pengembangan alat. Karena terus terang memang 95% reagensia di Indonesia ini kan masih impor. Jadi teman-teman bisa lihat kalau itu kita jadikan kita targetkan nanti kalau bisa tinggal 5% yang impor. Berarti berapa banyak tuh yang dibutuhkan gitu kan. Jadi tergantung kita sih, kita mau berhenti jadi user atau kita tertarik untuk saya kayaknya sudah selesai nih jadi user, saya pengen lebih jauh lagi, saya ikutkah ke pengembangan reagensianya. Terus bisa sampai ke ini juga, parameter labnya kan sudah ada banyak gitu ya. Ternyata karena keingintahuan kita besar, kita beranjak lebih jauh lagi, kita cari parameter baru yang bisa makin memperpanjang indera tadi. Nah, sebenarnya ke sana. Itu yang membuat saya tertarik dengan PK. Setelah masuk pun jadi makin tertarik gitu. Karena memang ininya banyak sekali yang bisa kita kerjakan di sana. Kalau masalah PK ini ada hal menarik ini yang perlu saya ceritakan juga. Mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa saya pengen jadi klinisi, saya pengen langsung ketemu pasien nih. Kalau ke lab kan nanti urusannya hanya sama sampel, urusannya hanya dengan darah, urine, terus ngelihatnya hal-hal yang di bawah mikroskop gitu ya. Saya dulu juga pernah berpikir seperti itu. Maksud saya, waktu saya masuk di kedokteran pertama kali itu, saya pernah ada pelajaran biologi molekuler. Nah, jangan ditiru ini ya. Saya waktu itu menganggap, wah ini tidak ada hubungannya ini dengan masa depan saya sebagai seorang dokter. Jadi saya tidak sungguh-sungguh mempelajarinya, karena saya anggap ya yang penting lewat saja. Saya dapat D waktu itu, terus waktu pulang dilalahnya bapak saya tanya dapat nilai ujian berapa saja. Nah, saya ceritakan di antara nilai A, B itu ada nilai D yang biologi molekuler itu, terus ditanya ini kok ada D-nya ini kenapa ini, bapak saya sambil ketawa kan. Nah, itu saya waktu itu jawabnya simpel aja sih sebenarnya, salah kunci gitu ya. Walaupun sebenarnya saya tahu saya tidak sungguh-sungguh ngerjakannya. Kalau saya bilang, oh tidak mungkin salah kunci ini, temenmu ada enggak yang pintar yang dapat bagus? Ada, pintar dapat A gitu. Ya berarti kira-kira memang benar itu, memang kamu nilaimu ya di itu gitu kan. Ya itu antara sesuai dengan kemampuanmu atau sesuai dengan usahamu. Ya terus waktu itu kami berdiskusi, saya sampaikan bahwa kayaknya nggak nyambung deh, masa sih besok saya jadi dokter bakal ngurusi kayak gini, reseptor-reseptor di permukaan sel kayak gini, ini untuk apa gitu kan. Nah, dari diskusi dengan bapak waktu itu terus kita simpulkan bahwa ya sudah, setidaknya saat ini ditunjukkan usaha yang maksimal dulu untuk mata kuliah ini bisa dapat apa. Saya ulang bisa dapat A, terus sepanjang perjalanan waktu saya mencoba mencari tahu sendiri sebenarnya ada hubungannya enggak sih molekuler ini dengan praktek saya kelak sebagai seorang dokter. Waktu itu saya belum kepikir jadi SPPK juga ya, saya belum tahu waktu itu. Terus semester 3 itu mungkin mulai ada pelajaran patologi klinik. Nah di situ terus mulai ada pemaknaan di saya, oh ternyata hal-hal yang tampaknya tadi jauh dari praktek dokter, jauh antara hubungan dokter pasien dengan ilmu itu gitu ya, tampaknya kan kayak gitu. Ternyata ada hubungannya, dan itu tadi yang menjadi menariknya itu, oh ternyata malah perkembangan ilmu kedokteran itu sejak historinya, sejak sejarahnya itu memang selalu berupaya memperpanjang indera. Kita kenal istilah kencing manis ya,
Kencing manis itu kan memang benar-benar karena kencingnya manis. Dokter zaman dulu menjilat kencingnya pasien yang dicurigai kencing manis tersebut, kalau manis, oh ya ini kencing manis gitu kan. Nah, tapi di kedokteran laboratorium hal itu diubah. Jangan lagi dokternya nyolek terus dicicip gitu. Tapi berarti saya harus menyimpulkan sesuatu bahwa di sini memang kencingnya manis dengan parameter tertentu. Yang bikin manis apa sih? Gula. Oke, berarti saya deteksi ada tidak gula di sampel urina ini. Nah, dari situ itu kan terjadi menarik. Oh, ternyata kita bisa perpanjang itu. Tidak langsung, tapi mengambil kesimpulan yang sama. Sama-sama menyimpulkan bahwa ini penyakit kencing manis, tapi tidak dengan merasakan manisnya. Tapi dengan membuktikan bahwa saya periksa secara objektif di laboratorium, ini ada gula. Kalau ada gula berarti ada semut. Enggak, bukan ada semut. Kalau ada gula berarti rasanya kemungkinan manis gitu. Ini pasien kencing manis tanpa harus nyicipi. Nah, gitu. Nah, itu yang membuat PK jadi menarik kalau saya. Oh, saya bisa ngambil kesimpulan secara tidak langsung. Ngambil kesimpulan tidak langsung itu kan sesuatu yang apa ya? Ya, menantang ya. Jadi kita gimana ya saya bisa ngambil satu kesimpulan ini tanpa harus menyentuh titik tersebut, melakukan triangulasi itu misalnya dengan multi parameter. Jadi saya bisa, oh ya, simpulkan ini satu titik. Nah, itu dari awalnya yang saya pikir biologi molekuler nggak ada sangkut pautnya, enzim, biokimia itu sempat saya pikirkan juga, masa sih saya bakal ngomong ke pasien ini anak ibu menderita kekurangan enzim ini, enzim anak ibu yang ini kebanyakan. Saya pikir dulu kayak gitu nggak mungkin lah, karena saya pikir kan lah ya anak ibu demam nanti saya kasih obat ini, kalau nggak sembuh kontrol lagi tak kasih lagi gitu kan. Ternyata ya memang hari-hari ya enzim-enzim itu yang ada yang menyebabkan demam, ada yang menyebabkan tidak demam, dan itu ternyata memang ada alasan ilmiah di baliknya gitu. Untuk teman-teman SMA ya yang masih ragu-ragu mau milih apa, ya enggak apa-apa sih. Kita kan enggak tahu mau apa ya, ke depan mau jadi apa gitu. Terus apakah semuanya harus jadi dokter? Ya enggak juga. Tapi untuk saya cocok enggak sih di kedokteran, atau kedokteran cocok enggak sih untuk saya? Nah, itu mungkin kalau menjadi pertanyaan, mungkin saya bisa ceritakan bahwa zaman SMA saya juga enggak kepikir untuk masuk kedokteran sebenarnya. Kalau keluarga memang pengen ya, memang mendorong, eyang, terus ibu itu mendorong masuk kedokteran. Terus teman-teman sekolah waktu SMA juga gitu, kamu tuh mau masuk kedokteran aja. Kenapa? Karena gini gitu. Nah, kalau saya waktu itu masih belum, karena zaman saya yang masih ngetren itu teknik sipil, teknik elektro, informatika gitu kan. Seperti itu masih ngetren. Tetapi saya akhirnya milih kedokteran. Saya akhirnya milih kedokteran karena setelah saya pikir-pikir kayaknya menarik juga. Nah gitu. Waktu itu orang tua juga mendukung, bapak saya terutama. Ibu saya waktu itu agak khawatir, jangan-jangan kamu sekolah karena mengikuti inginnya orang tua. Ibu saya memang ingin saya jadi dokter. Saya sampaikan bahwa walaupun saya ini awalnya pengen teknik, tapi sekarang terus saya ambil kedokteran, dan mungkin menurut orang tua untuk memenuhi keinginan orang tua, saya sih tidak masalah, karena prinsipnya saya merasa saya sudah cukup dewasa untuk bisa memilih apa yang mau saya jalani dan yang tidak ingin saya jalani. Kalau saya sampai milih, ya berarti memang saya berniat untuk menjalaninya. Waktu itu memang dikasih target, ya sudah enggak apa-apa, nanti kalau misalnya kamu kesulitan, terus dapat nilai yang tidak terlalu baik, nggak usah putus asa. Udah, pesannya cuma itu. Dan alhamdulillah selama pendidikan S1 saya di UGM, saya tidak terlalu tertinggal ya, jadi bisa lulus ya enggak tepat waktu sih, mundur 1 semester. Kemudian setelah lulus ya terus langsung beraktivitas sebagai dokter ya, dan sempat ngajar juga di beberapa tempat sebelum akhirnya memilih untuk ke Lombok, karena saya lahir
lahir besar di Jogja kebetulan, lahir besar di Jogja. Terus kayaknya waktu itu karir mulai kelihatan ada di Jogja juga. Saya sudah menikah waktu itu karena saya lulus langsung menikah. Diskusi dengan istri waktu itu, masa kita dari lahir sampai pensiun besok di Jogja terus sih, nggak lihat mana-mana. Jadi kami waktu itu tetapkan, oke, kalau gitu kita keluar. Pilihan kami ada dua waktu itu, kalau nggak Papua, Lombok. Karena saudara-saudara kami rata-rata ke barat, di Sumatera dan baratnya Jogja lah ya, di Jakarta, Sumatera. Jadi kami terus milih, kami ke timur deh, ke Lombok atau Papua. Terus ternyata jalannya ke Lombok, karena waktu itu baru buka FK, terus kami berdua ikut daftar untuk jadi dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananto Wiweko, founder dan tim dokterkarir.com serta kanal YouTube Dokter Karir. Dokterkarir.com ini kami dirikan untuk membantu adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA, serta fresh graduate menemukan pilihan karir yang tepat. Dengan cara kami menceritakan pengalaman profesi dari sudut pandang Bapak Ibu pelaku profesi tersebut. Di kesempatan ini dengan rendah hati saya mengajak rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu dokter untuk menjadi narasumber kami. Kenapa? Karena di tahap awal dokterkarir.com fokus bercerita mengenai karir-karir di dunia kedokteran. Kami berharap insight dari Bapak Ibu, pengalaman hidup dari Bapak Ibu, cerita dari zaman sekolah sampai pekerjaan, itu membantu kawan-kawan kita yang muda menemukan pilihan yang tepat. Selain memang nanti menjadi amal kita, karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat, harapan saya dengan Bapak Ibu bercerita, itu ada insight-insight, pandangan-pandangan baik dari Bapak Ibu yang bisa ditangkap adik-adik kita. Oleh karena itu, sekali lagi dengan kerendahan hati saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bercerita, mungkin dalam 10-30 menit video yang nanti harapan kami bisa menginspirasi adik-adik ini menjadi dokter yang lebih baik. Demikian, sekali lagi salam dari kami, dari Mataram, Lombok. Saya Ananto Wiweko, dokterkarir.com.